Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rizky dan Alifi. Yang tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya yaitu Aranda Junta Ekstrenda. Saya di sini mewakili mahasiswa Unikama Fakultas Hukum. Dan kali ini kita akan membahas tentang pandangan mahasiswa tentang malpraktik pemilu di Indonesia. Silakan. Nah, saat ini kita akan bahas tentang malapraktik pemilu yang terjadi di Indonesia kan. Yang lebih tepatnya itu biasanya berhubungan dengan manipulasi suara dan juga politik uang yang termasuk di dalamnya. Sebelum kita membahas tema kali ini, sebenarnya kalau menurut kamu pribadi sih, itu malapraktik pemilu itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya, malpraktik pemilu itu penyelewengan atau kesalahan yang terjadi di dalam proses pemilu yang berasal dari luar maupun dalam pihak-pihak pengurus yang mengurus pemilu tersebut, entah itu politik uang, politik balas budi, dan lain-lain. Nah, malpraktik seperti ini yang sudah terjadi semenjak pemilu pertama sampai yang terakhir kalau saya baca artikel yang bersumber dari media sosial. Baik, kalau kita bisa ulas sedikit, malapraktik pemilu itu terjadi di mana saja kira-kira? Karena kita tahu sendiri dari berbagai kerawanan pemilu yang terjadi, ada banyak sekali titik kerawanan dalam berbagai aspek. Malpraktik pemilu ini bisa terjadi dari dalam pemilu tersebut maupun dari luar. Contohnya kalau dari dalam seperti dari ketua KPPS atau panitia penyelenggaranya. Entah itu double voting atau penulisan formulir C1 yang tidak akurat, manipulasi perolehan suara peserta pemilu, kekurangan logistik dan data pemilih yang tidak akurat. Kalau contoh dari luarnya itu seperti politik uang, mungkin ada boneka-boneka yang di belakang suatu proses tersebut atau entah bagaimana, itu pasti selalu ada kayak gitu. Intinya banyak sekali titik kerawanan dalam pemilu yang terjadi di Indonesia. Setelah kita sudah membahas tentang berbagai tindakan malapraktik pemilu yang terjadi di negara kita tercinta ini, menurut kamu apa aja sih penyebab orang-orang atau pihak-pihak dalam melakukan tindakan malapraktik ini? Faktor politik uangkah atau ada tujuan yang lain? Yang paling pasti itu penyebabnya yaitu kekuasaan atau politik uang. Itu pasti adalah sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Sistem pemilu legislasi Indonesia adalah open list proportional representation, yaitu seorang caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam terbuka partainya. Dari hal ini kita bisa melogika, dengan kekuasaan itu kan seorang pemimpin itu bisa seenaknya kalau dia ada bonekanya yang dari luar tersebut. Jika ini tidak kita tanggapi atau tidak kita basmi, itu akan menjadi penyakit yang seterus-terusnya. Karena pihak dari boneka inilah yang membuat pemilu kita ini yang berasaskan berjurdil dan lain-lain itu tidak terlaksana ya, dengan tidak baik. siap. Betul. Jika kita berbicara tentang sistem penyelenggaraan pemilu yaitu Bawaslu, KPU, serta DKPP, ketiga elemen ini kalau menurut kamu sudah bekerja dengan baikkah dalam mengatasi kejadian malapraktik pemilu ini atau masih adakah kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya? Kalau dilihat secara keseluruhan menurut saya ya, itu sudah berjalan cukup baik. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan pasti adalah kayak seperti cara pelaksanaan di setiap tempat pasti berbeda. Ada yang mematuhi tata tertib, ada juga yang masih menganggap remeh tata tertib itu seperti apa. Kalau dari keseluruhan ya mungkin sudah cukup lah kayak gitu. Baik. Oke, dari berbagai kasus dari banyaknya malapraktik pemilu di negara kita ini, menurut kamu penyelewangan dalam pelaksanaan pemilu ini bisa dihentikan nggak? Menurut aku sih sulit ya untuk dihentikan, kecuali kalau ada pihak-pihak yang memang untuk membongkar apa itu yang berada di belakangnya ataupun politik-politik yang kayak gini, terutama dari segi masyarakat yang menurut saya itu masih minim untuk pengertian dalam politik balas budi, politik uang dan lain-lain. Sebenarnya kan kalau permasalahan-permasalahan kayak gitu kan membuat kita
gimana ya, pemilu ini menjadi sangat kurang, sangat belok dari jalurnya. Iya. Seharusnya dia luber jurdil dan lain-lain, dia malah kayak dimasuki pengusaha-pengusaha lah, orang-orang kaya, elit global, itu yang membuat pemilu itu menjadi rusak, dan itu masih sangat minim di dalam masyarakat kita ini. Ya, jadi penyelewengan pemilu ini menurut Mas Aranda sulit untuk dihentikan ya, karena yaitu tadi tergantung dari tekad orang-orang pribadi itu masing-masing mau bisa jujur atau enggak begitu. Ya, betul. Lalu bagaimana pendapat kamu sebagai mahasiswa dalam mengatasi atau setidaknya upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ataupun kalau bisa menghilangkan berbagai tindakan malapraktik pemilu di negara kita ini? Menurut saya ya, mungkin salah satunya cara untuk mengatasi malapraktik yang terjadi saat ini, diadakannya sosialisasi di desa-desa, entah itu sosialisasi tentang pemilu atau jerat hukumnya kayak gimana. Ya mungkin pengetahuan tentang pemilu di desa-desa itu sangat masih minim terutama ya. Atau dengan mengajak elemen masyarakat ikut dalam seminar tentang pemilu. Elemen masyarakat yang pasti terdiri dari SM, RT, RW, serta ya Karang Taruna lah, mungkin bisa kita ajak untuk mengikuti seminar atau kita adakan sosialisasi di desa-desa seperti itu. Baik. Sebagai penutup bahasan kita pada kali ini, pemilu yang baik menurut kamu itu pemilu yang seperti apa? Pemilu yang baik itu yang jelas menjunjung tinggi asas luber jurdil, ya. Tidak adanya penyelewengan jabatan ataupun kewenangan pasca pemilu. Yang paling penting itu, ketika hari pemungutan suara tidak terjadi kericuhan yang dibuat oleh oknum-oknum. Pastikan oknum di dalam masyarakat atau di dalam pihak partai-partai politik itu pasti ada yang menggunakan jasa-jasa kayak seperti preman. Dia untuk sengaja dibuat untuk merusuh agar di pemungutan itu diulang. Pemungutan suara ulang itu menyebabkan seperti kayak kelihatan tidak seperti jujur, lebih-lebih seperti kayak dibuat-buat, dimodifikasi data-datanya kayak seperti itu. Ya, jadi menurut saya yang paling pertama itu di dalam elemen masyarakat diberi paham seperti ini pemilu-pemilunya, dari pihak Bawaslu juga, penyuluhan dari pihak Bawaslu juga menekankan untuk masyarakat harus berbuat seperti ini. Yang utama yaitu asas luber jurdil. Ya, baik, asas luber jurdil. Sekian podcast episode pandangan mahasiswa tentang Pandangan mahasiswa malapraktik pemilu di Indonesia. Terima kasih juga Aranda telah sudah bergabung dalam podcast kali ini, dan untuk semoga pembahasan kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwas TV, inspirasi cerdas Bawaslu Kota Malang.